Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat ya, dan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kalian untuk melakukan kebaikan. Hari ini kita akan belajar tentang tolong menolong dan hidup rukun. Kenapa sih kita perlu untuk belajar tentang tolong menolong dan hidup rukun? Karena kita sebagai manusia yang makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain. Maka baiknya kita juga harus bisa untuk menolong orang lain. Dan kenapa kita harus hidup rukun? Karena dengan hidup rukun, kehidupan kita akan menjadi aman dan damai. Nah, anak-anak, dalam Al-Quran diantaranya ada 4 ayat yang menceritakan tentang tolong-menolong dan juga hidup rukun. Ya, yang pertama itu ada surat Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Yang kedua ada surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna dan isi kandungan dari kedua Quran surat barusan. Ya, ada surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, ada juga surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Disimak ya, anak-anak hebat. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Anak-anak, dari penggalan surat Al-Maidah ayat 2 barusan dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan yang baik dan juga ketakwaan. Namun, kalian harus ingat, Allah melarang kita untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Jadi, apabila kita memiliki teman yang mengajak kita kepada kemungkaran, perbuatan dosa, itu harus ditolak ya. Namun ditolak dengan cara yang baik pastinya. Misalnya, ada teman yang mengajak kita untuk bolos sekolah. Itu harus kalian tolak, karena itu perbuatan yang tidak baik. Namun, kalau ada teman yang mengajak kalian untuk mengikuti pengajian, untuk belajar, itu kalian harus mendukung dan menerimanya. Karena itu adalah salah satu perbuatan baik. Begitu pula kalau misalkan ada teman atau kalian sendiri mengajak orang lain pada keburukan. Ingat ya anak-anak, itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menimbulkan dosa. Berbeda kalau misalkan kalian mengajak pada kebaikan, ya itu akan mendatangkan pahala. Misalnya mengajak belajar, ya mengajak memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang baik. Nah, ketika kalian mengajak orang lain, kalian pun akan sama mendapatkan pahala kebaikannya. Oke anak-anak hebat, itu kandungan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pada penggalan surat Al-Maidah ayat 3, Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak takut pada orang-orang kafir. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada atau haji terakhir yang Rasulullah lakukan, Allah menurunkan firman bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan ajaran agama untukmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Nah, tapi kita harus melakukan segala yang
yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Selain itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa meyakini dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kita juga dituntut untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya, oke anak-anak hebat, itu kandungan dari surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka, bergunjing, dan juga mencari-cari kesalahan orang lain. Karena semua itu adalah perbuatan dosa. Dan bahkan Allah menyamakan orang yang suka bergunjing, bergunjing itu bergosip, menceritakan kejelekan orang lain ya, itu bergunjing. Allah menyamakan orang yang suka bergunjing itu dengan orang yang suka memakan daging orang yang sudah mati atau memakan bangkai. Bayangkan, kalian pasti merasa jijik kan kalau kalian memakan bangkai? Oleh karena itu, kita harus menjauhi apa yang Allah larang. Dan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, anak-anak, apabila kita berbuat kesalahan atau berbuat dosa, kita harus lekas untuk bertobat dan bertawakal kepada Allah. Karena Allah itu Maha menerima tobat. Selain itu, Allah juga Maha Pemaaf dan juga Maha Penyayang. Itu kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi anak-anak, kita tidak boleh sombong dengan jabatan kita, dengan kepintaran kita, dengan rupa kita, dan segala hal yang kita miliki kalau kita tidak beribadah dan juga kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan Allah telah menyatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah juga menceritakan bahwa manusia diciptakan dari perempuan dan juga laki-laki. Nah, manusia itu suka berkelompok, sehingga membuat suku dan juga bangsa yang berbeda-beda. Di Indonesia aja banyak banget ya suku-sukunya. Bangsa-bangsa di dunia juga beragam. Nah, ketika dalam kelompok yang berbeda-beda ini, kita masuk ke dalam suatu kelompok, apa yang akan kita lakukan ketika kita tidak mengenal teman-teman yang ada dalam kelompok kita? Nah, betul, kita mencoba untuk mengenal dan memahami mereka. Karena dengan mengenal teman-teman kita, itu akan meminimalisir atau memperkecil kesalahpahaman, prasangka, dan juga bahkan bergunjing tentang hal-hal yang kurang baik tentang teman kita. Nah, selain itu juga, ketika kita bisa mengenal teman-teman kita, kita tidak merasa paling benar, paling baik, paling segalanya. Karena ingat, yang paling baik, paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ya nak ya? Nah, dengan mengenal teman-teman kita juga, kita bisa menumbuhkan hidup rukun, sehingga kita akan merasa aman dan juga damai. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, anak-anak, itu keempat ayat dalam Al-Quran yang telah kita bahas. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Yang kedua adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk hanya takut kepada Allah. Dan Allah telah menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
sehingga kita harus meyakini dan mengamalkannya. Yang ketiga adalah Allah melarang kita untuk berprasangka buruk, untuk mencari kesalahan orang lain, dan untuk bergunjing, karena itu adalah dosa besar. Ya. Dan yang keempat, Allah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu kesimpulan dari keempat ayat yang telah tadi Ibu paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke anak-anak hebat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.